Kita فليتفضل mulai. أستاذ. بارك الله Baik, فيك. barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, di antaranya nikmat keimanan ya, dan juga nikmat semangat kita untuk belajar mendalami agama ini, mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Juga nikmat teknologi sekarang ya, yang dengan teknologi ini kita bisa menggunakannya untuk menambah iman ya, dengan cara belajar ya, seperti saat ini kita belajar online ya, walaupun online mudah-mudahan tetap tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam belajar, kekhusyuan kita dalam mendengarkan eh, pemaparan yang disampaikan atau yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Baik, ikhwati fiddin, kita sudah membahas ya sedikit mukaddimah dari tulisan yang ditulis oleh eh, Syekh Zainuddin ya, Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman Dimashqi Al-Hambali, atau yang terkenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau sudah menjelaskan ya, dan ini adalah adab seseorang ketika ingin menulis, ketika ingin berbicara, yaitu yang pertama memuji Allah, ya, memuji Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Begitu juga memuji Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, dan menyebut yaitu diantaranya keagungan sifat-sifat Allah, diantaranya sifat uluhiyah ya. Dan Syekh di sini menyebutkan nikmat Islam ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, nikmat diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau memuji Allah dengan bertasyahud. Kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Setelah itu amma ba'd. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Berkata al-muallif ya, Abul Faraj Zainuddin Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ya Al-Hambali ay Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala fi kitabih Jami'ul Ulumi wal Hikam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'asa Muhammadan bijawami'il kalim. Kemudian beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan utusannya dengan membawa kelebihan-kelebihan atau mujizat-mujizat, dan diantaranya adalah bijawami'il kalim. Kelebihan ucapan Rasulullah SAW. Ya, mujizat lisan Nabi Muhammad SAW yaitu jawami'il kalim. Wa khassahu bi bada'il hikam, dan memberikan kekhususan ya, di mana Nabi diberikan Allah hikmah-hikmah yang agung ya, dari ucapan-ucapannya itu, ucapan-ucapan yang hikmah yang terkumpul banyak makna pada ucapan yang singkat, yang jelas, yang padat ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata beliau di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, qala bu'istu bi jawami'il kalim. Kata Rasulullah SAW, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Ya, artinya Nabi yang mengabarkan bahwasanya Nabi yang diutus dengan jawami'ul kalim. Ya. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim ya, jawami jamak dari jami, al-kalim itu jamak dari kalimah, atau bisa juga al-kalim itu maknanya adalah eh, kalimat ya dalam bahasa Arab. Jami, jawami itu kumpulan-kumpulan. Ya, artinya ma yakunu lafzuhu qalilan wa ma'nahu jazilan, yaitu satu perkataan yang kecil, yang sedikit, tetapi dia mengandung makna yang sangat banyak ya. Makanya dia disebut dengan jawami'ul kalim. Nah, Nabi SAW diberikan Allah ini, kemampuan ini, jawami'ul kalim. Ya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Ya. Jadi tidak heran jika Nabi SAW ya Allah karuniakan dengan kemampuan ini, kemampuan lisan beliau yang subhanallah ya, ucapan beliau yang merupakan wahyu ya. Sunnah itu adalah bagian dari wahyu, di mana Rasulullah SAW berkata sedikit, tapi dari perkataan beliau itu terkandung banyak sekali makna, banyak sekali faidah ya, yang nanti insya Allah kita akan sebutkan perincian-perinciannya. Maka Ibnu Rajab Hambali rahimahullah membawakan hadis-hadis tentang Jawami'ul Kalim ini ya. Berkata Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, berkata Imam Az-Zuhri ya, Jawami'ul Kalim fima balagona. Yang dimaksud Jawami'ul Kalim, kata beliau, yang sampai kepada kita, Anna Allah Ta'ala yajma'u lahu al-umur al-kathira allati kanat tuktabu fil kutubi qablaha. Fil amril wahid wal amrain. Ya. Apa kata beliau di sini? Bahwasanya ya, yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim yaitu Allah mengumpulkan bagi Rasulullah SAW perkara-perkara yang banyak ya, yang bermacam-macam, yang ditulis di dalam Al-Quran atau di dalam ucapan Nabi SAW hanya dengan satu kalimat saja atau dua kalimat. Yang itu kalau di kitab-kitab terdahulu butuh berbuku-buku ya perkara itu, tetapi Nabi SAW cukup dengan satu atau dua kalimat, maka itu sudah bisa eh, mengumpulkan makna-makna yang banyak tersebut. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim yang disebutkan Az-Zuhri rahimallahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala membawakan dari jalan-jalan yang lain ya hadis-hadis tentang Jawami'ul Kalim ini. Di antaranya beliau mengatakan wa kharajal Imamu Ahmad min hadisin Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW bersabda, kharaja alaina Rasulullah SAW yauman kal muwaddi. Ya, kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi pernah keluar dari rumah mendatangi kami pada suatu hari seakan-akan seperti orang yang ingin berpisah. Kemudian Nabi bersabda, ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Aku adalah Muhammad, Nabi yang ummi. Nabi mengucapkan ini 3 kali ya, yaitu ana Muhammadun an-nabiyul ummi, ana Muhammadun an-nabiyul ummi, ana Muhammadun an-nabiyul ummi. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada lagi nabi setelahku nanti. Artinya Nabi adalah penutup dari semua para nabi. Kemudian utitu fawatihal kalim, aku diberikan fawatihal kalim wa khawatimahu wa jawami'ahu. Maka aku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, fawatihul kalim, yaitu pembuka-pembuka kalimat. Nabi SAW itu ya kalau berbicara dengan muqaddimah, subhanallah, muqaddimahnya itu singkat padat tapi mencakup banyak makna. Seperti khutbatul hajjah ya. Khutbah hajjah yang terkenal ya. Khutbah Rasulullah SAW dimulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina ila akhirih. Subhanallah ya. Perlu diketahui jamaah sekalian bahwasanya khutbah hajjah Nabi SAW ini menjadikan sebab hidayah dukun di zaman dahulu. Ya. Disebutkan dalam riwayat ya yang yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seseorang ahli ruqyah, ahli pengobatan dari negeri Yaman, dari daerah Azdi, namanya kabilah Azdi, kabilah yang besar di Yaman saat itu, yang bernama Dhamat ya. Dia bernama Dhamat Ats-Tsa'labah Al-Azdi. Dia ini kalau bahasa kita sekarang kayak orang pinter gitu, bisa ngobatin orang yang kena penyakit gila gitu, orang yang kesurupan, orang yang kena penyakit ayan atau penyakit-penyakit, dia bisa ngobatin, dia bisa meruqyah. Maka diceritakan ya, Sami'a sufaha min ahli Makkah yaqulun inna Muhammadan majnun. Orang-orang bodoh dulu ya, orang-orang jahiliyah,
itu tersebar memberikan hoak, berita bohong. Mereka menyebarkan bahwa Muhammad Majnun, Nabi Muhammad SAW gila. Mendengar ini, Dhamat Ibn Tha'labah Al-Azdi tadi berkata, "Oh, ada orang yang terkenal di Mekah ini yang dia terkena penyakit gila." Lalu dia mengatakan, "Lau anni ra'aitu hadzal rajul la'allallaha yashfihi ala yadayya." Kalau aku ketemu orang ini, Muhammad ini ya sallallahu alaihi wasallam, kata Dhamat tadi, mudah-mudahan dia sembuh ya dengan tanganku. Ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dengan sebab tanganku. Maksudnya dia pengen merukyahnya. Maka falakiyahu, akhirnya Dhamat ini mencari-cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tujuannya apa tadi? Ingin merukyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin merukyah Nabi karena ketika dia datang dari Yaman mau ke Mekah, dia mendengar desas-desus di kota Mekah itu Muhammad gila, Muhammad gila. Jadi dia penasaran, kenapa sih orang ini terkenal banget gila? Kalau gitu pengen aku sembuhin gitu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad nggak gila ya, ya orang-orang jahil ya yang memfitnah Nabi gila. Kemudian dia berkata, ketika bertemu dengan Nabi SAW, dia pun mengatakan, "Ya Muhammad, ini arqi min hadhir rih. Wa inna Allah yashfi ala yadayya man sya'a. Fahal laka?" Kata beliau, "Ya Muhammad, aku ini perukyah, aku ini punya kemampuan merukyah. Dan dengan sebab tanganku Allah sembuhkan banyak orang gitu. Fahal laka, kamu mau nggak aku rukyah?" Jadi dia mau nawarin diri, mau nyembuhin Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab pertanyaan Dhammat tadi, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du." Coba, subhanallah. Nabi jawab dengan muqaddimah. Ya. Apa respon Domat ketika mendengar? Dia langsung kaget. Dia langsung kaget. Dan dia pun langsung mengatakan, "Aid alaya kalimataka haula'i." Ya Muhammad, kata dia, ulangi ucapan yang kau ucapkan tadi. Dia minta diulangi. Ya. Ulangi kalimat yang kau ucapkan tadi. Ulangi. Kemudian Nabi SAW mengulanginya salah sama rot 3 kali. Kemudian dia pun mengatakan, kata Domat tadi ya, "Laqad sami'tu qaulal kahina wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara fama sami'tu misla kalimataka haula'i." Ya Muhammad, ya katanya, aku telah mendengar perkataan dukun, aku telah mendengar perkataan penyair, aku telah mendengar perkataan tukang sihir. Enggak pernah aku mendengar ucapan yang seperti yang kau ucapkan. Ya. Walaqad balagna na'usal bahr. Apa kata siapa? Kata Domat memuji ucapan Nabi. Sungguh kalimat-kalimat yang engkau ucapkan tadi, innal hamda ya, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh, itu seperti lautan yang luas maknanya. Karena Domat ini ahli ruqyah dia. Dia mengenal banyak mantra-mantra. Dan dia paham betul bahasa Arab. Dia asli orang Arab, orang Yaman. Sampai pada hatinya menerima Islam. Dia langsung mengatakan, "Hati yadaka ubayi'uka." Sini tanganmu, aku akan membaiatmu alal Islam, di atas Islam. Fabaya'ahu. Lalu Dhamat ibn Tha'labah al-Azdi pun masuk Islam. Nabi hanya mengucapkan muqaddimah. Belum Nabi berbicara, baru muqaddimah. Dengan fitrahnya yang bersih, dengan akalnya yang sehat ya. Dan dia memahami perkataan itu, dia pun langsung masuk Islam. Ya. Kemudian fabaya'u, faqala Rasulullah SAW wa ala qaumika. Kemudian Nabi pun mengatakan, baiatmu ini juga atas kaummu. Jadi artinya Dhamat ini pemimpin kaumnya. Ya karena di zaman dahulu itu yang dijadikan pemimpin itu, yang tempat orang berhakim itu adalah para ahli sihir ya, para dukun dan yang jago meruqyah. Maka dia pun mengatakan, wa ala qaumi. Iya ya Rasulullah. Semua kaumku akan aku suruh masuk Islam di atas baiat ini. Kemudian suatu saat ya,
Nabi SAW mengirim utusan jihad, famarru biqaumihi. Tiba-tiba utusan Rasulullah SAW ini melewati kampungnya Dhamat ibn Asdi. Faqala sahibu sariya lil jais hal asabtum min haula'i syai'an. Ya, kemudian salah satu tentara dari utusan Nabi ini bertanya kepada teman-temannya ketika melewati kampung Dhamat tadi, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari kampung itu? Faqala rajulun minal qaum asabtu minhum mithara. Kemudian kata orang ini tadi, ya, kata tentara ini, oh, aku mendapati dari mereka ya sedikit mitharo itu mungkin ember atau apa yang mereka ambil dari kampung itu. Maka kata sahabat ini, rudduha. Ngapain kamu ambil barang-barang dari kaum ini? Fa inna haulai qaumud dhamat. Mereka ini adalah kaumnya Dhamat. Yang Dhamat ya, Ibn Tha'lab al-Asdi yang telah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dimuliakan Dhamat ya radhiyallahu taala anhu dan juga kaumnya sebab masuk Islamnya hanya mendengar fawatih ya, yaitu Fatih. Fatihah kalami Rasulullah SAW. Muqaddimah dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, subhanallah ya. Inilah mukjizat ya Nabi SAW. Ya. Maka di sini Nabi SAW bersabda, uti tu fawatihal kalam. Ya, kalim, aku diberikan mukjizat pembuka-pembuka kalimat. Makanya subhanallah ya, khutbatul hajjah Rasulullah SAW ini sangat sangat memiliki pengaruh yang besar dalam berdakwah. Ya, maka hendaklah kita kalau ingin berbicara, biasakan ya mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa khawatimuhu, dan Nabi juga diberikan kemampuan penutup kalam, penutup pembicaraan dengan penutupan yang sangat indah, yang sangat agung. Ya, bukankah penutup dari majlis yang Nabi SAW ajarkan itu penutup yang sangat agung? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Subhanaka, mensucikan Allah. Allahumma, ya Allah. Wa bihamdika, dengan pujian, dengan pujianmu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Tasyahud ya, tahlil ya. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Memohon ampun dan bertobat ya. Dan di dalam riwayatnya ya Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya dzalika kafaratu lima yakunu fil majlis. Itu adalah ucapan kafarat. Kafarat itu artinya penutup kesalahan, penutup dosa, penghapus dosa atas majlis yang kita adakan atau kita lakukan. Makanya sangat dianjurkan, disunahkan membaca doa kafaratul majlis tersebut ya. Taib. Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala membawakan hadis lagi yang berkaitan dengan Jawamiul Kalim dari jalur riwayat yang lain ya. Beliau mengatakan wa kharraja Abu Ya'la al-Musali min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi SAW ya, dan dikeluarkan dari Abu Ya'la yaitu dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inni utitu jawami al-kalimi wa khawatimahu wa ikhtusira li al-kalama ikhtisaran. Aku diberikan Allah jawamiul kalim dan penutup-penutupnya, dan aku diberikan Allah bisa meringkas kalimat, menyingkat kalimat dengan ringkasan yang sempurna ya. Kemudian beliau juga membawakan riwayat lain dari Daruqutni ya, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, a'taitu jawami al-kalim wa ikhtusira lil hadis wa ikhtisaran. Aku diberikan Allah jawami al-kalim dan aku mampu meringkas perkataan dengan seringkas-ringkasnya menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi dari Abu Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu fawatihal kalima wa khawatimahu wa jawami'ahu." Aku diberikan pembuka-pembuka kalimat, penutup-penutupnya dan juga jawami'ul kalim ya. Fakulna, kami pun berkata, ya Rasulullah, alimna mimma 'allamakallahu azza wa jalla. Kalau begitu ajarkan kami yang telah Allah ajarkan kepadamu. Maka kata perawi, fa'allamana Rasulullah SAW at-tasyahud. Nabi pun mengajarkan kami ucapan tasyahud ya. Kemudian di dalam Sahih Muslim
dari Sa'id ibn Abi Burda, dari Abi Musa, dari ayahnya, dari kakeknya Nabi SAW pernah ditanya tentang bid'i wal mizri, yaitu khamr yang terbuat dari perasan apa jagung dan juga bid itu dari madu ya yang difermentasi. Kemudian dia mengatakan wa kana Rasulullah SAW qad u'tiya jawami al-kalim bi khawatimihi ya. Dan Nabi telah diberikan jawami'ul kalim oleh Allah dan juga khawatimnya dan berkata anha an kulli muskirin askara anis shalah. Aku melarang semua yang memabukkan yang bisa menyebabkan kalian lalai atau mabuk dari salat ya. Kemudian beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala juga membawakan riwayat dari Hisham ibn Umar dalam kitabnya Al-Mab'athnya dengan sanadnya dari Abi Salam Al-Habasyi. Dia berkata, Hudistu, aku diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi pernah bersabda, fuddiltu ala man kana qabli bisittin. Aku diberikan kelebihan atas umat sebelumku dengan 3 perkara. Wala fakhor, dan aku tidak berbangga-bangga dengan ini ya, bukan untuk membangga-banggakan diri ya. Fadzakara minha, maka di antara 6 perkara itu salah satunya wa ataitu jawami al-kalim. Aku diberikan Allah kemampuan menyingkat perkataan ya. Wa kana ahlul kitab, dan dulu ahli kitab ya ja'alunaha juz'an bil-lail ila sabah, dijadikan ya wahyu untuk mereka itu 1 juz itu sepanjang siang dan malam, apa malam sampai pagi. Fajama'ahallahu li fi ayatin wahidah. Dari 1 juz yang panjang dari malam sampai pagi itu buat ahli kitab, Allah ringkas menjadi 1 ayat saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih milik Allah, semua tasbih itu adalah milik Allah yang di langit dan di bumi. Dialah Allah Al-Aziz Al-Hakim. Ya, jadi ini adalah riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Jawami'ul Kalim. Kemudian Ibnu Rajab Hambali rahimahullah mengatakan, Fajami'ul kalim allati khussa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam nau'an. Kemudian beliau membagi ya bahwasanya yang dimaksud jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada 2 jenis. Ahaduhuma ma huwa fil Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Kaqauli azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat ihsan, kemudian untuk menunaikan hak kerabat ya, memberikan kerabat haknya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang kalian dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan perbuatan melampaui batas. Berkata Al-Hasan mengenai ayat ini, beliau mengatakan, lam tatruk hadhil ayatu khairan illa umirat bihi wala syarran illa nahat anhu. Tidaklah Allah tinggalkan dalam ayat ini 1 kebaikan melainkan diperintahkan, dan tidaklah 1 keburukan melainkan dilarang ya untuk melakukannya ya. Jadi itu adalah contoh dari Jawami'ul Kalim yang ada di Al-Quran. Ya. Dan banyak ya di Al-Quran 1 ayat tapi mencakup banyak makna. Seperti firman Allah tentang agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah. Itu 1 kalimat tapi mencakup semua makna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu innahu lakum aduwwum mubin ya. Jangan kamu ikuti langkah syaitan. Dia itu musuh bagi kalian. Jawami'ul Kalim. Begitu juga tentang Allah ya. Untuk menggabung tentang nama dan sifat Allah, Allah hanya mengatakan Al-Ikhlas, itu sudah mencakup tentang tauhid ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, subhanallah. Ya, surat Al-Ikhlas itu bahkan kata Nabi SAW ta'adilu sulutul Quran ya, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Maknanya kata para ulama, makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga tentang Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah.
dalam surat Al-Ahzab itu ya. Sungguh pada diri Nabi SAW ada suri tauladan yang baik. Coba ayat ini menjadi satu ayat tapi mencakup banyak makna. Atau tentang hak Nabi SAW dalam surat Al-Hasyr ya. Allah berfirman ayat ke-7 itu, wa ma amat wa ma ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil, apa yang Nabi larang cegah tinggalkan. Coba simple ya, apa yang datang dari Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Tapi perkataan simple ini, firman Allah yang simple ini itu menjadi banyak sekali cabang-cabang dari perkara agama yang bisa kita, bahkan ini mencakup semua sunnah Rasulullah SAW. Satu ayat itu, bahkan itu enggak satu ayat, itu banyak contoh yang lain ya, enggak kita perlu perpanjang, banyak contoh yang lain bahwa Al-Quran adalah jawamiul kalim ya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Rajab Hambali rahimallahu taala, wa tsani ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sabda Nabi. Naam. Ya, dan ini yang dimaksud dengan Jawami'ul Kalim, yang lebih terperinci yaitu apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa huwa maujudun muntashirun fi sunanil ma'thurati anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Ibnu Rajab rahimallahu taala, dia tersebar di dalam kitab-kitab sunnah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'al ulama'u jumu'an min kalimatihi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah. Bahkan para ulama banyak mereka mengumpulkan ribuan, mungkin ratusan ribu ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka mengumpulkan hadis-hadis dan juga menamai kitabnya dengan jami seperti itu ya. Ibnu Rajab rahimahullah taala memberikan contoh seperti fasannafal Hafiz Abu Bakar ibn Sunni al-Sunni ya. Ibnu Sunni ya. Beliau adalah muridnya Imam Nasai rahimahullah taala, dan beliau yang meringkas Sunan An-Nasai yang beliau sebut dengan Al-Mujtaba ya. Beliau lahir pada tahun 280 Hijriah. Beliau membuat sebuah kitab Al-Ijazu wa Jawami'ul Kalimi Minas Sunanil Ma'surah, yaitu ijaz dan jawami'ul kalim. Jadi dengan sebutan jawami'ul kalim. Begitu juga Al-Qadi Abu Abdillah Al-Qudai ya. Beliau juga Al-Qudai, yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Salamah ibn Ja'far Al-Qudai ya, yang wafat pada 1062 Hijriah. Beliau membuat kitab Asy-Syihabu fil Hikami wal Adab ya, yaitu Asy-Syihab fil Hikami wal Adab, kumpulan hikmah-hikmah dan adab yang isinya hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini ulama-ulama hadis yang faqih, muhaddis yang terkenal ya. Begitu juga di sini disebutkan wasannafa ala min wali qaumun akharun. Maka banyak sekali para ahli ilmu, para ulama akhirnya yang menulis seperti metode yang ditulis oleh para ulama-ulama ini ya. Fadadu ala ma dzakara ziyadatan katsiratan. Maka mereka pun menambah lagi hadis-hadis Nabi, mereka tulis lagi dengan tambahan-tambahan yang banyak. Wa asyara al-Khattabi fi awali kitabih Gharibul Hadis ila yasiri minal ahadisil jami'ah. Kemudian Al-Imam Khattabi di dalam kitab awal muqaddimah kitab Gharibul Hadisnya itu menyebutkan tentang hadis-hadis jami'ah ini ya, hadis-hadis yang mengumpulkan banyak perkara ini. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Rajab Hambali rahimahullah mengatakan, wa amlal imamul hafidhu Abu Amr ibn Sallah rahimahullah ta'ala. Dan ini ulama besar juga ya, ulama hadis yang sangat masyhur ya, yaitu Utsman ibn Abdurrahman ya, atau yang terkenal dengan Ibnu Salah ya, yang lahir pada 557 Hijriah. Beliau termasuk ulama besar ya, bahkan termasuk banyak karyanya dijadikan sumber untuk menuntut ilmu. Bahkan kami juga mempelajari kitab beliau ya, salah satunya yang sangat terkenal yaitu Muqaddimah Ibnu Shalah tentang ilmu mustalah hadis ya, yang dijabar oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Itu semua talib ya, semua penuntut ilmu yang mempelajari hadis wajib dia mempelajari buku Ibnu Shalah ya rahimallahu taala, yaitu Muqaddimah Ibnu Shalah ya.
Di sana banyak tentang mustalah-mustalah hadis ya, dan penjelasan-penjelasannya. Nah, beliau mendikte murid-muridnya di suatu kajian beliau yang beliau namai dengan al-ahadisul kulliyah. Hadis-hadis yang umum yang mencakup banyak perkara ya. Jama'a fihil ahadits al-jawami'ah. Di dalam kajian beliau itu ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang dikatakan atau yang yuqalu inna madaruddin alaiha, bahwasanya poros sumber agama itu dari hadis-hadis ini ya. Wa ma kana fi ma'naha minal kalimat al-jami' al-wajizah. Fashtamala majlisu hadha ala 26 hadisan. 26 hadisan. Maka dari majlis beliau ini ketika mendiktekan hadis-hadis Nabi kepada murid-muridnya, terkumpullah 26 hadis. Jadi Ibnu Salah rahimallahu taala itu mendiktekan murid-muridnya ya tentang hadis-hadis Jawamiul Kalim, dan terkumpullah 26 hadis. Kemudian summa innal faqih al-imam az-zahid al-qudwah Abu Dzakaria Yahya An-Nawawi rahimallahu taala akhadha hadhil ahadis allati amlaha Ibnu Salah. Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi ya, yaitu Abu Dzakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi ya? Semua kaum muslimin kenal dengan Imam Nawawi. Dan beliau pun mengambil 26 hadis yang dikumpulkan Ibnu Salah rahimallahu taala, wazada alaiha tamama isnaini wa arba'ina hadisan. Maka ditambah oleh Imam Nawawi dengan 18 hadis, jadilah dia 42 hadis. Sama kitabahu bil arba'in. Maka Imam Nawawi menamai kitab beliau Arba'in Nawawi. Jadi Arba'in Nawawi itu yang ada 42 hadis, ternyata 26 hadisnya adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi menjadi 42 ditambah 18 hadisnya. Jadilah di Arba'in Nawawi, dan subhanallah, Arba'in Nawawi ini menjadi berkah ya, kitab yang berkah. Washtuhirat hadhil arba'un allati jama'aha, terkenallah, jadi masyhurlah 40 Arba'in Nawawi ini yang beliau kumpulkan. Wa katsura hifzuha, banyak umat Islam yang menghafalnya, bahkan semua penuntut ilmu menghafal Arba'in Nawawi. Bahkan dianjurkan oleh setiap para ulama, setiap para ustadz, setiap para dai untuk menghafal hadis-hadis Nabi, dimulai dengan menghafal Arba'in Nawawi. Ya. Wa nafa'allahu biha bibaraka niyati jami'iha, maka Allah pun memberikan manfaat ya dengannya, memberikan keberkahan atas niat penulisnya, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa husni qasdihi ya. Kemudian berkata Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullahu taala ya, wa qad takarrara su'alu jama'atin min talabatil ilmi wad din li ta'liqi syarhi li hadil ahadis al musyaru ilaiha. Kemudian kata Ibnu Rajab, berulang kali banyak para penuntut ilmu ya, dan juga orang-orang yang cinta dengan agama ini meminta beliau untuk menjelaskan Arba'in Nawawi. Fastakhartullah subhanahu wa ta'ala fi jam'i kitabin yatadammanu syarhu ma yuyassirullahu ta'ala min ma'aniha. Maka kata beliau, beliau pun beristikharah ya, meminta kepada Allah untuk mengumpulkan kitab ini yang terkandung di dalamnya penjelasan yang Allah mudahkan untuk baginya ya, bagi Ibnu Rajab Hambali untuk menjelaskan hadis-hadis tersebut. Kemudian waqtaqidu ma yaftahullahu bi subhanahu min tabyini qawaid wa mabaniha, dan beliau pun bergantung, bertawakal hanya kepada Allah ya, atas apa yang Allah bukakan bagi beliau untuk menjelaskan kawaid-kawaid dan pondasi-pondasi yang ada pada hadis-hadis tersebut. Wa iyyahu as'alullah al-aun ala ma qasadtu. Beliau pun berdoa hanya kepada Allah, beliau meminta pertolongan, wa taufiq fi shalahin niyat, dan taufik dalam perbaikan niat, wal qasd fi ma aradtu wa uawwilu fi amri kullihi alaihi wa abra'u minal hauli wal quwa illa ilaihi. Jadi beliau bertawakal kepada Allah, menyandarkan semua perkaranya, meminta tolong kepada Allah,
tidak bersandar pada diri sendiri ya, tapi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita singkat saja ya, beliau menambahkan 8 hadis, jadilah 50 hadis. Kemudian wasamaituhu, kata beliau, aku namai kitab ini Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, nama kitabnya fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, penjelasan 50 hadis dari Jawami'ul Kalim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Taib. Mungkin ini mukaddimah yang sudah disebutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala yang bisa kami sampaikan ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kami dan buat kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu yang disebut dengan Jami'ul Kalim tadi ya, Jawami'ul Kalim dari Rasulullah SAW. Taib. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhol Kang Nabil ya. Taib, tafadhol. Ya, jazakumullahu khairan, Akhi Angga. Jazakumullahu khairan, Ustadz, atas penjelasan mukaddimah yang kedua ini. Pertanyaan dari Ummahat. Yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi wabarakatuh. keberkahan, perlindungan, kemudahan bagi Ustadz dimanapun berada. Ustadz, mohon nasihat dan tipsnya. Bagaimana caranya ketika tadi Ustadz menjelaskan di sini ada banyak hadis dan direkomendasikan sepertinya tadi untuk dihafalkan. Tetapi untuk menghafalkan ini agak sulit bagi kami Ustadz, dan bagaimana juga cara membagi waktunya. Karena di satu sisi kami juga ingin menghafalkan surat-surat Al-Quran, dan itu juga baru dimulai. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Taib, barakallahu fikum. Naam, hendaklah yang pertama kita bersihkan niat kita ya untuk menghafal. Kemudian setelah itu niatkan untuk menghafal Quran, itu yang utama, dan pilih surat-surat yang mudah dari juz amma. Karena juz amma itu juga, karena tadi kan Ibnu Rajab Hambali rahimahullah mengatakan bahwa Jami'ul Kalim itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW. Maka hafal ayat-ayat Al-Quran, terutama juz amma yang di dalamnya banyak tentang keimanan, ya, negeri akhirat, tentang hari kiamat, dan seterusnya. Kemudian pilih ayat-ayat yang penting ya, ayat-ayat tentang kehidupan kita, tentang misalkan semangat untuk beribadah, tentang menjauhi maksiat, dosa-dosa, ayat-ayat tentang ancaman Allah, tentang riba misalkan, atau tentang membuka aurat, ya, atau ayat-ayat yang lain yang sedikit-sedikit aja hafal. Nah, setelah itu menghafal hadis Rasulullah SAW dari hadis Arba'in ini. Ya, ini hadis-hadis yang singkat sebenarnya, sangat mudah. Lalu bagaimana metodenya Ustadz? Yang pertama diulang-ulang. Ya, kalau misalkan seseorang baru bisa menghafal diulang 40 kali, kalau kita 40 kali nggak bisa, bisanya 200 kali, 200 kali kita ulang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Misalkan orang 40 kali dia ulang baru dia kuat gitu. Kalau kita nggak bisa 100 kali, 100 kali kita baca. Kita ulang-ulang itu. Innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Terus caranya gimana Ustaz? Cari waktu khusus ya. Yang kita harus konsekuen ya. Konsekuen itu disiplin. Kita yang harus mengatur diri kita. Saya harus hafal nih. Ya. Ambil waktu sedikit dari 24 jam yang Allah berikan, nikmat yang besar ini ya, kehidupan dan waktu. Ambil dari waktu itu untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Ya. Dan diulang-ulang setiap hari.
Dan nggak perlu target banyak-banyak, dikit aja. Misalkan satu hadis seminggu. Bisa nggak satu hadis seminggu? Tapi tiap hari ya konsekuen. Kita pilih misalkan sebelum tidur 1 jam atau habis makan siang nyantai nih, nggak ngapa-ngapain. Punya waktu 1 jam kosong. Daripada kita ngalor ngidul nggak jelas, 1 jam ini konsekuen. Walaupun cuman 1 kalimat atau 2 kalimat atau 3 kalimat, tapi setiap hari mudah-mudahan seminggu hafal satu hadis. Atau kalau belum bisa seminggu, 2 minggu satu hadis. Ya, kalau hadis-hadis pendek mungkin bisa, hadis-hadis panjang ya 2 minggu lah. Ya, jadi konsekuen terus, ya. Terus perlu kita ajak orang supaya mengingatkan kita, ya. Mungkin pasangan kita atau anak kita atau siapapun, ya. Setelah itu, setelah diulang-ulang, ya tentu hadis itu kita niatkan untuk diamalkan. Ya, dari hadis-hadis itu kita berusaha mengamalkan. Ya. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW ya di dalam Arba'in Nawawi, misalkan apa? Misalkan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Ya. Allah itu maha taib dan nggak nerima yang taib-taib. Nah kita langsung, ya Allah, engkau taib. Engkau nggak nerima yang taib. Maka kita pun, aku mau beramal yang taib. Aku mau zikir dengan yang taib. Aku mau apa namanya bersedekah dengan yang taib, yang halal. Kita keluarin sedekah kita ini dari yang halal. Kita yakin betul ini halal. Aku mau sedekah. Ya Allah, aku mengamalkan hadis Nabi, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Nah, kebanyakan kita kan beramal aja. Nah, kalau kita beramal dengan petunjuk itu, insya Allah hadis itu jadi melekat betul di dalam ingatan kita, dalam hati kita. Insya Allah biiznillahi ta'ala. Ya, atau seperti Nabi SAW mengatakan hadis Aisyah itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis kelima dari Arba'in Nawawi ini. Maka, ya Allah, engkau katakan beramal tanpa contoh dari Nabi SAW bid'ah itu ya, itu akan ditolak. Maka perkara-perkara bid'ah aku jauhi ya Allah karena perintahmu ini. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW. Nah, insya Allah kita nanti jadi hafal. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pernah mendengar bahwa seseorang itu tergantung perutnya. Mohon maaf karena tidak lengkap Ustadz informasinya. Cuma kalau perutnya jelek, artinya orang itu akan jadi jelek. Apakah memang ada hadis yang seperti itu ya Ustadz? Wallahu ta'ala alam ya. Insya Allah nanti di Jami'ul Ulum Al-Hikam ini ada hadis tentang perut itu. Tapi itu di hadis-hadis terakhir yang ditambah oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah ta'ala. Di mana Nabi SAW bersabda, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Ya. Tidaklah sesuatu yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam itu melebihi perutnya. Itu hadisnya. Adapun orang itu tergantung perutnya, kalau isi perutnya ini jelek, wallahu taala alam ya. Mungkin hadisnya ini ya yang dimaksud hadis tentang perut. Nanti insya Allah dibahas itu di dalam kitab Jamil Ulum Al Hikam ini. Wallahu taala alam. Ya, Ustadz ini satu lagi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya saya sudah Waalaikumsalam pernah warahmatullahi wabarakatuh. mempelajari 40 hadis ini. Maksudnya Imam Nawawi ini, Ustadz. Kalau Naam. saya ada pilihan untuk mempelajarinya kembali karena yang lalu pernah belajar tapi tidak konsisten, tetapi ada kajian kitab baru. Mana yang Ustadz sarankan? Apakah murajaah kembali, mengulang ini, atau mengambil kitab yang baru? eh Kami nasihati ya, belajar itu tidak ada habisnya ya. Al-Imam Muzanni rahimahullah ta'ala itu mempelajari kitab Risalah Imam Syafi'i 500 kali ya. Qara'tu Ar-Risalah khamsumi amarrah. Kata beliau, aku baca kitab Risalah 500 kali. Coba 500 kali. Kita baru berapa kali baca Arba'in Nawawi? Mungkin baru sekali. Terus kita belajar lagi, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Ya. Yang lain juga dipelajari, cuman tinggal nanti diatur waktunya aja. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khair. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawabannya. Tafadhol bagi yang ingin Naam. Kalau begitu nggak apa kita cukupkan saja ya hari ini.
karena mukaddimah juga, itu pun mukaddimahnya tadi nggak semuanya. Di akhir-akhir poinnya sudah tersampaikan. Insya Allah kita akan masuk pada hadis pertama pada pertemuan berikutnya biiznillah ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, ya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, barakallahu fikum atas semua partisipasinya. Nasallallahu salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yaklana ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.